Raisa, Raisa, teleponnya bunyi. Mama. Halo, La. Gile, udah 2 tahun lo gak nelfon gue. Dari gue mulai kuliah S2 sampai gue udah kelar. Sekarang gue lagi asyik-asyikan liburan di Bali, lo malah nelfon gue. Iya, sorry Desa. Apa kabar lo ngomong-ngomong? Baik gue. Paling gue tinggal nyari kerja di Jakarta aja sih, terus tahun depan gue nikah deh. Nah, itu dia, Sa. Gua tuh sebenarnya tadi takut-takut mau telepon lo. Tapi kayaknya gue harus kasih tahu lo deh. Tapi lo janji ya jangan marah sama gue. Tentang apaan sih? Tapi lo janji dulu jangan marah. Iyalah, gak bakal marah gue. Emang kenapa? Jadi gini loh, Sa. Kemarin pas gue makan malam di restoran gitu, gue lihat tunangan lo, si Awan. Gue perhatiin sekali lagi dan gue udah yakin bener itu tuh si Awan. Dia gandengan sama cewek lain, Tar. Serius? Kapan lo liatnya? Iya, kemarin. Persis banget kemarin. Ih, dia tuh kemarin ngomong sama gue cuma nge-gym doang, tau gak? Seharian, terus habis itu gak kemana-mana. Gue tuh emang udah curiga tuh, dari setahun lalu pasti dia selingkuh deh. Tapi bener ya, lu jangan marah sama gue ya gara-gara gue bilang ini. Enggak lah, gue gak marah sama lo, gue kesini sama Awan nih. Ya udah deh, yaudah gue selesaiin urusan gue sama Awan dulu ya. Thank you ya lo ya. Aren't you something to admire? Cause you shine at something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. Halo, Eyang, apa kabar? Tumben, 1 hari ditinggal, udah telepon, pasti kangen nih. Kangen. Barusan temen aku telepon aku, tau gak? Dia bilang dia lihat kamu kemarin gandengan sama cewek lain di restoran. Kemarin kan kamu bilang ke aku cuman fitness doang seharian. Mana sih kamu? Sayang, aku tuh memang fitness harian. Kamu tenang dulu, aku bisa jelasin. Hari ini aja tuh masih di tempat fitness bareng teman-teman kantor. Dan kamu harus percaya aku dibanding sama orang lain. Aku ini calon suami kamu, sayang. Aduh, udah deh, aku tuh emang udah curiga tau gak sama kamu. Dari tahun lalu suka upload foto sama cewek di Facebook. Kamu bilang temen doang, tapi kalau gandengan apa coba artinya? Coba jelasin. Aku gak mau tahu. Raisa, sayang, kamu jangan emosi dulu. Kamu nikmati liburan kamu di Bali. Jangan jadi suasana tidak enak. Nanti kalau kamu udah pulang dari Bali, aku bisa jelasin detail sama kamu apa dan bagaimana sebenarnya. Ya, kamu tenang dulu ya. Ya, whatever. You ruin my holiday. Pokoknya aku gak mau tahu. Nikah putus aja. Raisa, kamu kenapa sih teriak-teriak gitu? Itu Awan. Iya Mi, Awan. Siapa lagi? Vanilla nelfon aku, katanya ngeliat Awan kemarin di restoran gandengan sama cewek lain. Dia tuh selingkuh, tahu nggak Mi? Kamu jangan sembarangan nuduh gitu. Dia tuh anak baik-baik loh. Keluarga baik-baik, pendidikan juga tinggi. Cepat kamu minta maaf. Aku nggak mau, Mami aja yang minta maaf. Ini anak disuruh kok malah ngeyel. Kamu tuh sudah tunangan 2 tahun. Sebentar lagi merit. Terus mau taruh di mana muka Mami ini? Mami tuh emang gak pernah ngertiin aku ya. Aku tuh udah curiga Mi, dia selingkuh. Dari aku kuliah di luar negeri juga, dia sering banget tahu nggak jalan sama teman-teman ceweknya. Gak bisa. Kamu pasti salah dulu. Pokoknya Mami tidak setuju kalau kamu putus. Yaudah deh, aku udah nggak mood mau liburan. Aku mau pulang Jakarta aja. Raisa? Sekarang. Raisa tunggu. Kamu jangan bikin Mami marah ya. Kat. Gigi, itu gak capek apa deh? Pulang kerja masih harus ngajar les piano. Habis itu kamu bisa sebut-sebutin meja muka kakak yang sakit ini.
Ya enggak lah kak, masa iya sih aku capek? Dari kecil ayah dan ibu meninggal, kan Kak Tegar yang merawat aku. Ya masa sih aku capek? Enggak lah. Iya, kamu memang karunia Tuhan yang paling baik deh. Aku bersyukur punya adik seperti kamu. Sayang sama keluarga, tapi kamu tuh cinta sama Tuhan. Iya, aku juga bersyukur kok kak. Udah, sekarang Kak Tegar jangan banyak mikir. Dan istirahat, terus harus makan yang banyak. Oh, ini kak, Raisa teman kuliahku dulu. Kayaknya dia lagi galau deh kak, lagi ada masalah berat deh kayaknya. Nah, dia minta dijemput besok di bandara. Itu sebaiknya nggak usah lama-lama di sini, segera pulang aja deh. Biar kamu istirahat, tidur, besok kamu jemput kamu si Raisa. Ya udah, Kak Tegar sekarang istirahat ya. Makan yang banyak ya kak. Iya, Udah, aku pergi ya. nanti deh. Kau datang dan jantungku berdegup kencang. Kau buatku terbang melayang. Tiada ku sangka getaran ini ada saat jumpa yang pertama. Ya udah, kita cari kafe yuk. Pas banget di sini udah sampai. Jadi gitu Git ceritanya. Miris banget kan? Tega banget seorang. Kurang baik apa coba gue? Lo bayangin aja. Heran gue. Tuhan kok jahat banget ya sama gue. Dia nggak adil. Ngasih cobaan ke gue seberat ini. Bukan cuma masalah tunangan, tapi soal kerjaan juga. Kenapa gue nggak kerja di luar negeri aja? Yang nggak panas, yang nggak polusi, dan nggak macet kayak di Jakarta ini. Gini loh, Sa, lo tuh harus tenang dulu. Lo jangan menyalahkan Tuhan. Semuanya itu tuh proses dan pasti ada maksud baik Tuhan. Pertama gini deh, tentang awan. Lo tuh jangan nyalahin awan gitu aja. Lo jangan gampang percaya. Toh nggak ada buktinya kan dari Vanilla. Kedua, tentang kerjaan di Jakarta. Coba deh, lo ambil sisi positifnya. Lo jadi lebih dekat sama keluarga lo. Walaupun di sini panas dan polusi, coba deh lo lihat tuh tukang parkir. Mereka selalu kena panas dan kena polusi. Lo kemana-mana, lo masih bisa duduk nyaman di AC dan nggak perlu mepet-mepetan di bus, ya nggak? Ya udah, lo coba deh jangan berpikiran negatif dulu. Lo sekarang mesti belajar berpikiran positif, oke? Ngomong-ngomong, di kantor gue tuh lagi ada lowongan buat posisi bisnis analis. Lo mau cobain nggak? Serius bisnis analis? Iya. Cocok banget tuh. Ya udah, lo kirim CV-nya ke gue ya. Bener ya, bener. Udah, sekarang kita makan yuk. Cruising when the sun goes down, across the sea, searching for something inside of me. I will find all the lost pieces, heart will feel deep and real. I was blind but now I see. Hey, yeah, you're the one. Silakan. Pagi Pak, Pagi. saya Raisa Pak. Saya Ica. Silakan. Jadi kamu yang mau ngelamar di sini sebagai posisi bisnis analis. Oke. Coba saya mau tahu bagaimana kamu merasa cocok untuk bekerja sebagai bisnis analis. Coba ceritakan. Saya rasa sih saya orang yang paling cocok ya Pak untuk posisi ini. Oke. Karena saya lulusan luar negeri dengan nilai yang bagus.
Jadi saya rasa saya bisa lebih unggul untuk bersaing dengan lulusan dalam negeri. Oke. Terus saya mau tahu kelebihan sama kelemahan kamu deh. Mungkin kekurangan saya ya Kak. Kalau kekurangan saya orangnya perfeksionis. Jadi saya mau semua yang saya kerjain itu sempurna. Makanya saya orangnya pekerja keras banget supaya hasil yang saya kerjakan itu yang paling baik. Terus coba ceritakan bagaimana jika misalkan kita menerima kamu di sini, terus bagaimana kamu bisa bekerja sama dengan teman-teman sekantor? Kalau untuk bekerja sama dengan orang lain sih pastinya saya menyelesaikan pekerjaan saya dulu ya Kak. Kalau pekerjaan saya sudah selesai, otomatis saya bisa bantu orang lain. Oke. Ini oke, CV-nya. Coba nanti saya akan coba diskusi lagi. Nanti saya akan kembali 1-2 minggu depan. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. And I promise you that I'll be so close to you. Loh, Dit? Mike, apa kabar Mike? Loh, baik gue. Lo ikut juga ada? Lo juga? Ikut. Kenalin dong temen gue. Oh. Dia habis interview tadi sama kita, Kaisa. Mike. Baru di sini. Enggak, dia itu tadi tuh habis interview, cuman kayaknya enggak. Udah, Raisa, udah sedih ya. Lo mesti ingat kalau Tuhan belum bukain pintu yang satu, dia pasti buka pintu yang lain. Dan Tuhan tuh pasti mendatangkan yang baik buat kita. Jadi lo harus tetap semangat ya. Ya, oke. Gue cuma Ya enak nih. Tapi gini deh, gimana kalau misalnya lo ikut kita ibadah siang nanti? Iya, ya udah. Iya ada. Di sini tuh ada ibadah siang. Siapa tahu dengan mengikuti ibadah nanti pikiran lo bakal lebih tenang. Gimana? Ikut ya? Yaudah ya, boleh dah. Yuk. Yuk. Yuk, boleh. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita akan segera mendengarkan kesaksian firman Tuhan pada siang hari ini. Dan hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Kelly. Kepada Ibu Pendeta Kelly, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang, saudara yang kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Kris di tempat ini yang sudah mengundang saya untuk berkhotbah siang ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam khotbah, saya mengundang kita semua untuk berdoa. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk hari-hari yang sudah kami lalui Bapak, untuk setiap penyertaan-Mu di setiap hari-hari kami. Bapak, saat ini hamba akan bawakan firman-Mu Tuhan. Isi hati-Mu Bapak, biarlah Engkau berikan hikmat dan penguasaan serta penjagaan Tuhan, sehingga apa yang hamba katakan itu bukan karena lidah dan mulut hamba, tetapi juga karena Engkau yang berbicara sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hari ini, waktu ini, tempat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Saudara-saudara yang kasih, saat ini saya diminta untuk membawakan mengenai hidup dalam kasih karunia. Di dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5 dikatakan bahwa kasih karunia itulah yang sudah menyelamatkan kita, sekalipun kita sudah melakukan banyak sekali kesalahan. Contohnya, pada saat orang melakukan dosa, dia harus membawa seekor domba yang mulus, yang bagus, yang harus dikorbankan untuk menebus dosa. Tapi begitu Kristus hadir, dialah yang memberikan dirinya. Kasih karunia adalah bentuk dari kasih tanpa batas. Kasih yang tidak bersyarat. Dia memberikan dirinya. Kenapa dia harus memberikan dirinya? Karena dia mengasihi kita, sangat mengasihi kita, terlalu mengasihi kita, sehingga dia mau memberikan dirinya untuk dikorbankan. Padahal siapa kita? Tiap hari seringkali kita melecehkan kasih karunia itu sendiri, tidak menganggap kasih karunia itu sendiri. Seringkali kita cuek dengan kasih karunia itu, karena kita berpikir
kita adalah umat tebusan, orang yang dibenarkan, besok saya buat salah, dibenarkan lagi dan dibenarkan lagi. Padahal bukan itu yang Tuhan inginkan. Dari setiap yang kita lakukan ada pertanggungjawaban yang harus kita kerjakan, yang harus kita juga lakukan nantinya di tangan Tuhan. Di sini setiap perjalanan hidup kita, walaupun kita sudah menjadi umat tebusan, bukan menjadikan segala sesuatu itu mulus, tidak. Akan banyak hal yang harus kita hadapi, banyak hal yang akan kita temui, yang akan membuat kita untuk bisa menjadi naik kelas. Tidak ada yang bisa naik kelas tanpa harus menghadapi sesuatu. Kalau hidup kita santai-santai aja nggak akan ada. Setiap kita mau naik kelas selalu seperti sekolah, kita tahu pasti kita harus menghadapi satu ujian. Tapi satu hal yang sering kita lupa, di setiap ujian kita Allah ada di situ. Sama seperti mungkin masih ingat pada saat murid-murid Tuhan Yesus naik kapal, lalu ombak begitu banyak, begitu datang, kemudian angin topan. Mereka cuma melihat sosok Yesus datang, hadir di situ, mereka katakan itu hantu. Padahal itu adalah Kristus. Seringkali kita seperti itu, sosok Kristus kita pikirkan itu hantu, bahwa itu sesuatu yang ini. Tapi sebenarnya Tuhan ada di setiap kesulitan yang kita hadapi. Penyertaan Tuhan tidak ada. Dia ada di setiap pergumulan kita. Tapi apakah kita menyadari itu? Itu yang paling penting. Kita sadari karena Tuhan sudah menjanjikan kasih karunia. Tuhan menjanjikan pelangi. Walaupun badai ada, Tuhan tidak pernah bilang bahwa badai tidak ada, segala macam tidak ada. Tidak. Tuhan mengatakan itu diizinkan terjadi, tetapi dia menjanjikan satu hal. Di antara itu pelangi itu akan ada. Nah, di akhir khotbah saya hanya bisa katakan kasih karunia yang menyelamatkan. Mari kita hargai itu. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Coba lo lihat pemandangan sebelah sana. Indah kan? Indah. Kalau lo lebih lihat lagi, lo bakal sadar sebelah sana itu ada dua sisi. Ada gedung-gedung yang tinggi dan bagus, tapi di sebelahnya juga ada rumah-rumah gubuk yang gelap. Nah, hidup kita itu kayak gitu. Gak selamanya yang kita pengenin kalau terwujud dalam hidup kita. Banyak loh orang-orang yang masih menderita, lebih menderita daripada hidup kita. Yang penting kita harus tetap bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, berapapun penderitaan dalam hidup kita harus tetap bersyukur.
doang. Gue tuh selalu ngeluh. Gue gak pernah bersyukur sama keadaan hidup gue. Gue gak mau lihat hujan. Gue maunya lihat pelangi. Makasih ya Mike. Iya, sama-sama. Mumpung hari ini hari spesial, hari ulang tahun lo, gue udah siapin satu surprise lagu spesial buat lo. Serius? Iya, mau dengerin? Bentar ya. Tapi lo harus tutup mata. Oke deh. Tutup mata ya. Oke. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menerpa. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan